Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadhani, NIM 1844. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika modern. Untuk lebih jelasnya, mari simak video saya berikut ini. Berdasarkan kompetensi dasar 3.9 ialah menerapkan konsep kuantum untuk menjelaskan radiasi benda hitam, hamburan Compton, dan efek fotolistrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik. Apa yang dimaksud dengan efek fotolistrik? Efek fotolistrik merupakan terlepasnya elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari oleh cahaya. Nah, konsep kuantum ini dikemukakan oleh Max Planck. Kemudian Albert Einstein mengadakan atau melakukan penelitian di mana yang bertujuan untuk menyelidiki bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang disebut foton serta memiliki energi sebesar Hf. Selanjutnya adalah skema alat untuk menyelidiki efek fotolistrik. Ini adalah gambar alatnya. Pada alat tersebut terdiri dari ruang hampa yang dilengkapi dengan dua elektroda, yaitu katoda dan anoda, serta dihubungkan dengan sumber tegangan searah atau DC. Kemudian, ketika alat ini tidak dikenai sinar atau berada di ruang yang gelap, maka amperemeter akan bernilai 0, sehingga menunjukkan tidak adanya aliran arus listrik. Selanjutnya, ketika permukaan katoda dikenai dengan sinar, maka amperemeter akan menunjukkan adanya aliran arus listrik. Kenapa? Karena pada cahaya mengandung foton. Di katoda terdapat elektron, sehingga ketika katoda dikenai oleh sinar, maka foton akan menembus elektron, sehingga elektron akan berpindah dari katoda ke anoda, yang menunjukkan di amperemeter adanya arus listrik. Selanjutnya, ketika potensial pada baterai terus-menerus diperkecil, maka pada titik tertentu akan menghasilkan potensial henti atau potensial V0 yang nilainya tidak bergantung pada intensitas cahaya yang dijatuhkan. Di sini amperemeternya itu bernilai 0 yang menunjukkan tidak adanya arus yang mengalir. Hal ini menunjukkan bahwa energi kinetik maksimum yang keluar dari permukaan sebesar EK sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan E kali V0. Maka energi kinetik maksimum sama dengan E kali V0. E adalah muatan elektron dan V0 adalah besar potensial henti. Ini adalah grafik hubungan antara potensial henti dan besarnya intensitas, di mana besarnya intensitas ini tidak mempengaruhi nilai dari potensial henti. Selanjutnya, tidak semua foton yang dijatuhkan pada keping akan menimbulkan efek fotolistrik. Efek fotolistrik akan timbul ketika frekuensi lebih besar dari frekuensi tertentu. Demikian juga, frekuensi minimal yang dapat menimbulkan efek fotolistrik bergantung pada jenis logam. Selanjutnya adalah teori gelombang tentang efek fotolistrik. Teori gelombang tentang efek fotolistrik, di mana teori gelombang ini tidak dapat menjelaskan sifat-sifat penting pada efek fotolistrik. Yang pertama, menurut teori gelombang, energi kinetik elektron foton harus bertambah besar jika intensitas foton diperbesar. Kenyataannya, energi kinetik tidak bergantung pada intensitas yang dijatuhkan. Kedua, menurut teori gelombang, efek fotolistrik dapat terjadi pada sembarang frekuensi, asal intensitasnya memenuhi. Nah, kenyataannya efek fotolistrik akan terjadi pada frekuensi yang melebihi harga tertentu.
Dan untuk logam tertentu dibutuhkan frekuensi minimal agar terjadi efek fotolistrik. Menurut teori gelombang, diperlukan waktu cukup untuk melepas elektron dari permukaan logam. Kenyataannya, elektron terlepas dari permukaan logam dalam waktu singkat atau konstan. Yang keempat, teori gelombang tidak dapat menjelaskan mengapa energi kinetik maksimum elektron foton bertambah jika frekuensi foton yang dijatuhkan diperbesar. Selanjutnya adalah teori kuantum tentang efek fotolistrik. Teori kuantum dapat menjelaskan peristiwa ini karena menurut teori kuantum bahwa foton mempunyai besar energi yang sama, yaitu sebesar Hf, sehingga menaikkan intensitas foton sama dengan menambah jumlah banyaknya foton, bukan menambah besarnya energi pada foton. Menurut Einstein, energi yang dibawa foton adalah dalam bentuk paket, sehingga energi ini apabila diberikan pada elektron akan diberikan seluruhnya dan foton tersebut lenyap. Energi minimal yang diperlukan untuk melepas elektron dari energi ikatnya disebut fungsi kerja atau energi ambang yang dilambangkan dengan W0. Besarnya W0 sama dengan H kali F, di mana H adalah ketetapan Planck, F adalah frekuensi, atau W0 sama dengan H kali C per lambda. Besarnya tetapan Planck ialah 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule per sekon. Selanjutnya, ketika energi foton lebih besar dari energi ambang, maka kelebihan energi tersebut akan berubah menjadi energi kinetik elektron. Nah, ketika energi foton lebih besar dari energi ambang, maka elektron akan terlepas dari logam, sehingga akan terjadi peristiwa efek fotolistrik. Tetapi ketika energi foton kurang dari energi ambang, maka elektron tidak dapat terlepas dari logam. Selanjutnya adalah hubungan energi foton, fungsi kerja, dan energi kinetik elektron foton dapat dinyatakan sebagai berikut. E sama dengan W0 min EK. Energi foton sama dengan energi ambang dikurangi energi kinetik, sehingga energi kinetik sama dengan energi foton dikurangi energi ambang. Maka diperoleh persamaan EK sama dengan HF min HF0 sama dengan H dalam kurung F min F0. H adalah ketetapan Planck, F adalah frekuensi, F0 adalah frekuensi ambang. Ini adalah grafik hubungan antara energi kinetik dan frekuensi, di mana apabila frekuensinya semakin besar, maka energi kinetik yang dihasilkan juga semakin besar. Manfaat efek fotolistrik. Yang pertama, efek fotolistrik dapat digunakan untuk membangkitkan arus listrik dari cahaya matahari. Kemudian, efek fotolistrik juga dapat digunakan sebagai suara dubbing film yang direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Efek fotolistrik juga dimanfaatkan untuk tujuan spektroskopi melalui peralatan yang bernama fotoelektron spektroskopi atau PES. Selanjutnya, efek fotolistrik internal ini juga dimanfaatkan di kamera pada ponsel, kamera digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel, atau pemindai kode batang berkode. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soal yang pertama. Frekuensi ambang suatu logam sebesar 7,8 kali 10 pangkat 14 Hz. Dan logam tersebut disinari cahaya yang memiliki frekuensi sebesar 8,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Berapakah energi kinetik elektron yang terlepas dari permukaan logam?
diketahui frekuensi ambang F0 sebesar 7,8 kali 10 pangkat 14 Hz. Frekuensi cahaya F sama dengan 8,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Kita ketahui ketetapan Planck H itu sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Hz. Ditanya, berapakah energi kinetik elektron? Jawab, kita ketahui rumus dari energi kinetik sama dengan H dalam kurung frekuensi cahaya dikurangi frekuensi ambang. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah diketahui. EK sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 dalam kurung frekuensi cahayanya 8,5 kali 10 pangkat 14 min 7,8 kali 10 pangkat 14. Karena ini pangkatnya sama, maka 8,5 dikurangi 7,8 yaitu 0,7. EK sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali 0,7 kali 10 pangkat 14. Maka EK sama dengan 4,62 kali 10 pangkat min 20 Joule. Sehingga energi kinetik elektron yang terlepas dari permukaan logam sebesar 4,62 kali 10 pangkat min 20 Joule. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Frekuensi ambang natrium sebesar 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. Besarnya potensial penghenti bagi natrium saat disinari dengan cahaya yang frekuensinya 6,6 kali 10 pangkat 14 Hz adalah, ketahui frekuensi ambangnya 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. F yaitu frekuensi cahayanya 6,6 kali 10 pangkat 14 Hz. Kita ketahui ketetapan Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Ditanya potensial penghenti yaitu V0. Jawab, kita ketahui rumus dari energi kinetik sama dengan H F min F0. Nah, di sini ditanyakan potensial penghenti. Kita ketahui rumus energi kinetik E kali V0 sama dengan H F min F0. Ini adalah besarnya muatan elektron, yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kemudian untuk mencari V0 sama dengan H F min F0 per besarnya muatan. Langsung kita masukkan F-nya 6,6 dikurangi 4,4 dibagi muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34, 6,6 karena pangkatnya sama, jadi 6,6 kurangi 4,4 ialah 2,2 kali 10 pangkat 14 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kita kalikan 6,6 dikali dengan 2,2 ialah 14,52. Pangkatnya menjadi 10 pangkat min 20 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 sama dengan, ini yang 14,52 bisa kita tulis 1,45 kali 10 pangkat min 21 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Hasilnya adalah 0,906 kali 10 pangkat min 2 atau sama dengan
0,91 kali 10 pangkat min 2 volt. Sehingga potensial penghenti bagi natrium yang dibutuhkan yaitu sebesar 0,91 kali 10 pangkat min 2 volt. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.